Ya, kita tes. Masuk sudah suaranya? Sudah? Baik. Kita mulai ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kuliah kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 27 seri kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Dan pada kali ini ya pada paruh kedua lah, program kedua tentang pendidikan Islam, kita akan coba menukik ya lebih dalam pada beberapa konsep dalam pendidikan Islam. Yang pagi hari ini insya Allah terutama kita akan membedah buku ini, buku pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara adidaya 2045. Nah, kenapa saya berani menulis judul ini pada buku saya, bahwa pendidikan Islam itu kalau negara kita itu menerapkan konsep pendidikan yang sudah pernah teruji ya dalam sejarah melahirkan sejumlah generasi gemilang ya, sejak dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian melahirkan beberapa generasi yang bisa kita kenal secara menonjol, misalnya generasi sahabat Rasulullah SAW, generasi terbaik ya, khairul qurun qarni, kemudian generasi Salahuddin al-Ayyubi ya, yang membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Palestina, generasi Muhammad Al-Fatih yang tampil sebagai kekuatan besar pada waktu itu. Dan jangan lupakan yang keempat adalah generasi santri ya tahun 45 yang berhasil ya memproklamasikan kemerdekaan kita dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Dan itu betul-betul prestasi besar dalam perjuangan bangsa kita, karena yang dihadapi bukan kekuatan yang ringan tapi kekuatan dunia waktu itu. Jadi kalau Salahuddin al-Ayyubi juga menghadapi kekuatan besar, kekuatan dunia, Muhammad Al-Fatih juga begitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana para ulama kita waktu itu menghadapi gempuran ya sekutu dan penjajah Belanda untuk kembali menguasai ya, menjajah kembali negara kita. Nah, alhamdulillah itu teruji ya, artinya para santri, para kiai yang turun waktu itu ya, yang berjuang itu adalah produk dari lembaga-lembaga pendidikan kita, baik lembaga pendidikan di keluarga, di masyarakat, di masjid, di madrasah, dan terutama di pondok pesantren. Oleh karena itu, kalau saya katakan tadi bahwa kita punya peluang ya, melahirkan satu generasi yang unggul, yaitu generasi 2045. Jadi kalau dulu pernah lahir generasi 1945, ya sekarang saatnya gitu ya, kita melahirkan generasi 2045. Dan itu sudah ada modelnya, kita sudah pernah membahas ya di tema sebelumnya. Nah, oleh karena itu sekarang kita coba ya memerinci ya bagaimana kita mencapai tujuan itu ya, Pertama, dalam pendidikan. Nah, ini saya terus terang mengambil konsepnya Profesor Ahmad Tafsir ya, pakar pendidikan yang sangat senior dari Bandung. Dan bersama Tafsir setiap kami mungkin sudah ratusan kali membimbing dan menguji disertasi dokter pendidikan Islam, beliau selalu menekankan dalam membahas konsep pendidikan ya, itu perlu dikaji 4 hal ya, 4 komponen gitu ya. 1 adalah tujuan, 2 kurikulum ya, 3 adalah program pendidikan, dan keempat evaluasi pendidikan. Nah, 4 hal ini yang kita tidak akan bahas semua, tapi yang kita bahas 2 komponen pendidikan. 1 adalah tujuan, yang kedua nanti adalah kurikulum ya. Meskipun program dan evaluasi nanti akan secara simultan ya kita bahas. Nah,
Hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita perhatikan misalnya sekarang tujuan pendidikan. Nah, ini merumuskan tujuan ini tidak mudah. Di buku ini satu bab khusus ya. Saya bahas tentang tujuan pendidikan, terutama berangkat dari buku yang telah ditulis oleh hasil seminar di di Mekah ya tahun 77 ya, yang ditulis oleh Profesor Syed Naqib dieditori ya. Jadi tahun 77 itu ada program, ada konferensi internasional pendidikan Islam di kota Mekah, dan Prof. Syed Naqib Alatas menjadi salah seorang pembicara di situ. Nah, beliau kemudian juga editor dari kumpulan makalah itu. Kumpulan makalah itu sudah diterbitkan jadi buku. Judulnya Aims and Objectives of Islamic Education. Ya, jadi tujuan dan sasaran ya, target-target pendidikan Islam. Judulnya sederhana kan, cuma tujuan dan target-target pendidikan Islam. Nah, itu jadi diterbitkan tahun 79 ya di penerbitnya King Abdul Aziz University ya, Jeddah tahun 1979. Jadi 2 tahun kemudian baru bukunya terbit setelah konferensi pendidikan Islam pertama itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebetulnya yang kemudian kalau kita merumuskan pendidikan Islam itu? Prof. Alatas sangat menekankan bahwa kalau kita mau merumuskan pendidikan Islam, maka pertama tentukan tuh tujuannya apa. Ya, tujuan pendidikan Islam itu apa? Tujuan pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang baik. Itu sederhana. Ya. Jadi beliau katakan the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Ya, tujuan ini kami tulis besar di salah satu spanduk di pesantren gitu, karena ini intinya, ini tujuannya. Kalau kita mau melakukan apapun, mau apa, tujuan dulu ditentukan. Nah, kita mau pendidikan kita tujuannya apa? Kalau sudah tujuannya salah gitu ya kita salah. Ya kan, kita salah arah. Kita mau beberapa orang gitu ya mau ke pesantren At-Taqwa Depok, saya bilang sudah tahu gitu, lihat Google tahu pernah ada yang nyasar ke Hambalang, ternyata di Hambalang itu ada At-Taqwa College juga. Jadi namanya mirip ya, tapi konsepnya beda ya. Jadi bisa jadi orang udah salah tujuan, dia dari awal dia udah ambil Grab gitu ya, udah salah tujuan, dia tersesat. Ya, dan tujuan itu yang menentukan tujuan kita apa pendidikan, itu yang penting. Nah, sekarang ini kita bahas itu ya, bahas bagaimana menentukan tujuan. Prof. Alatas mengatakan bahwa the aim of education in Islam is therefore to produce a good man. Ya. Tujuannya menghasilkan orang baik gitu loh, memproduksi orang baik, itu tujuannya. Jadi melahirkan orang baik, pendidikan itu kok. Ya, membentuk orang menjadi orang baik itu yang utama. Nah, sekarang kan kita tanya lagi, terus orang baik itu menurut siapa kan gitu? Coba orang baik ya menurut kalau Prof. Alatas menurut Sang Pencipta, ya kan, manusia ini ciptaan Allah. Makanya nanti kalau sudah di situ saja, di titik ini sudah jauh worldview-nya antara Islam dengan sekuler, bisa jadi sangat berbeda. Karena orang baik ya menurut Nazi ya kan, pemerintahan Nazi Jerman dulu, orang yang loyal pada Nazi meskipun dia bunuh orang ya kan di mana-mana. Di zaman Jepang Perang Dunia Kedua ya kan, kalau kita lihat loyalitas tentara Jepang luar biasa, sampai mereka rela untuk harakiri gitu ya, rela untuk bunuh diri. Ada pasukan kamikaze ya, yang siap bunuh diri ya, masuk ke mengendarai pesawat dan masuk ke ke cerobongnya pesawat kapal perangnya Amerika ya. Itu dia pendidikan di Jepang waktu itu ya, melahirkan orang-orang yang menurut orang Jepang itu hebat, itu baik ya. Dan sekarang orang baik menurut kita orang Muslim apa? Tentu kriteria kita adalah Rasulullah SAW yang menentukan kan. Bahkan beliau menjadi model. Kita punya model, contoh manusia baik itu ada contohnya.
bukan kita nggak punya model. Makanya kalau kita kehilangan model ini, ya kehilangan tujuan. Ya, karena orang baik nanti macam-macam. Orang baik itu begini. Orang tujuan pendidikan kita melahirkan orang sukses. Maka kalau kriterianya materi, ya kan. Ini tadi pagi saya tulis artikel, kasihan ya di pojok 1000 artikel pilihan itu ya. Tadi pagi saya tulis artikel, saya beri judul kasihan ya, sejak dini anak-anak kita diajar ya berpikir sekuler materialis ya, berpikir materialis ya, terutama pada materi tentang kriteria negara maju itu. Saya cek ternyata waduh banyak banget di internet itu ya, dan itu sudah seperti menjadi kebiasaan ya. Coba dianggap sebagai sesuatu yang kelaziman. Saya kan menemukan ini di banyak pondok pesantren gitu ya, dan di sekolah-sekolah Islam ini diajarkan materi ini karena santri-santrinya hafal nih ya. Jadi karakteristik negara maju ini, definisi negara maju itu suatu negara yang memiliki tingkat kesejahteraan material tinggi ya, ditandai dengan tingkat perekonomian serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Itu negara maju. Jadi negara maju itu yang kaya, yang punya duit banyak, itu maju gitu. Nah, maka karakteristik negara maju disebutkan nih, ada berapa karakteristik? Ada 7 ya. Ini maju di negara maju itu. Rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk didukung oleh kesadaran masyarakatnya mengenai keluarga berencana, menunda usia pernikahan atau menunda memiliki anak. Nah, ini. Ya, jadi anak-anak itu sejak di sekolah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sudah diajarkan begini nih. Ya, di kurikulum pendidikan, bahwa yang maju itu yang penduduknya rendah, ya, kawinnya telat dan punya anaknya juga telat gitu. Itu maju. Ya. 2, memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Nah, negara dikategorikan menjadi negara maju apabila memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Ya, per kapita yang tinggi. Artinya apa nanti? Kemajuan orang Indonesia juga diukur dari kemajuan uangnya. Ya, kalau dia punya duit, itu maju. Kalau kampus menghasilkan banyak uang, sekolah menghasilkan banyak uang, itu sekolah itu maju. Ini kan berkaitan semua, karena per kapitanya begini, 10.700 US dollar per tahun. Berapa rupiah itu per tahun? Kalau kita kali 15 saja atau 16 sekarang ini sudah sekitar 160 juta. Bagi 12 ya kira-kira sekitar maju itu di atas 10 juta lah ya, begitu. Jadi kalau setiap orang Indonesia gitu ya, setiap orang Indonesia itu penghasilannya per orang ya 10 juta per bulan, baru kita maju. Sampai kapan kita mencapai itu? Sekarang berapa penghasilan kita, masing-masing anggota keluarga? Saya dengan anak 7 gitu ya, dengan istri 1 berarti berapa? 9 kali 10. Jadi penghasilan saya baru orang maju kalau penghasilan keluarga saya 100 juta. Ya. Keluarga ya, per keluarga itu 100 juta sebulan baru maju. Ya. Sekarang bantuan corona aja 500.000 sebulan. Yang saya dengar ada satu gubernur mengumumkan bantuan coronanya berapa, 500.000 sebulan. Sedangkan kita bikin kriteria maju di kurikulum ya seperti itu. Ya. Terjamin, nah, itu kedua ya. Jadi itu negara maju itu kalau kamu punya banyak duit, negara ini kaya. Ya. Yang ketiga, terjaminnya kesehatan seluruh masyarakat. 4, sedikitnya angka pengangguran. 5, penguasaan iptek. Ya. 6, sistem pendidikan yang baik. Ya. Apa yang dimaksud sistem pendidikan yang baik ini menurut negara? Pemerintah di negara maju memberikan jaminan pendidikan dasar kepada seluruh masyarakatnya. Selain itu, negara maju memiliki sistem kurikulum pendidikan yang berkualitas sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan mengeksplorasi potensinya. Kita tidak menafikan ya bahwa negara-negara yang disebut maju ya itu seperti ini gitu ya. Nomor 7 ya, industrial dan jasa menjadi sektor utama. Industri dan jasa sektor utama. Jadi kalau negara kita masih mengandalkan pada pertanian, nggak dibilang maju gitu. Ya, jadi ini kan contoh negara maju: Amerika Serikat, Kanada, Austria, Denmark, Jerman, ya, Belanda, Inggris, Norwegia dan Swedia.
ya nggak ada itu. Indonesia ini nggak maju-maju entah sampai kapan itu. Ya, Indonesia dengan kriteria yang tadi itu, angka pertumbuhan rendah, itu segala macam. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, jadi anak-anak kalau sudah sejak dini diajari begini, kamu maju itu sebagai orang, kamu kaya, sekolah kamu maju kalau kamu begini, universitas itu maju kalau begini, gitu loh. Nah sekarang bagaimana kita orang Muslim, kita ini hamba Allah, kita khalifatullah fil ard. Jadi makanya Prof. Halatas menentukan bahwa tujuannya mendidik manusia yang baik sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ard. Dan itu di mana-mana sama, mau di Indonesia, mau di Jepang, mau di Amerika, karena manusia itu sama. Orang baik tetap baik, apakah dia tinggal di Indonesia atau dia tinggal di Amerika. Dan pendidikan kita ya seharusnya itu mencetak orang baik. Nah itulah yang tujuannya, good man itu, atau insan yang beradab. Nah itu kan indahnya kan Pancasila-sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, coba Al-Quran menjelaskan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu pada satu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Nah ini ayat ini indah sekali ya. Jadi jangan karena kita benci pada seseorang atau satu kaum, gitu ya, kamu berlaku tidak adil. Nah, ya berlaku adillah kamu, sebab adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau konstitusi kita, ya pasal 31 ayat 3 mengamanahkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya itu amanah konstitusi. Maka seharusnya itu diwujudkan dalam bentuk target-target kompetensi. Jadi tujuan pendidikan itu ya realnya nanti dalam penyusunan program pendidikan ya itu harus dirumuskan dalam bentuk target kompetensi. Kita harus merumuskan orang baik untuk tingkat SD itu apa, SKL-nya itu ya teman-teman. Standar kompetensi lulusan ya. Standar kompetensi lulusan orang baik menurut apa di tingkat SMP itu seperti apa, lulus SMP itu harus apa. Kalau di kriteria kita orang baik loh ya. Ya, maju itu baik di situ. Ya, kemudian tingkat SMA seperti apa, terus sarjana S1 seperti apa, S2 apa, S3 apa. Jadi bukan hanya pengetahuan, bukan hanya kemampuan menulis skripsi misalnya itu kan, kemampuan menulis disertasi doktor. Akhlaknya di mana? Kriterianya itu evaluasi pendidikan harus ada. Sebab kalau pendidikan nggak ada evaluasinya gimana? Kita kan disuruh pendidikan kita mau meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Terus alat tesnya iman apa? Evaluasinya akhlak apa? Ya, ketakwaan itu harus dibuat dalam bentuk indeks ketakwaan. Ya, misalnya kalau saya gitu ya, kalau anak itu ya sudah akil balik gitu ya. Lulus SMP itu sudah akil balik, maka dia sudah harus tahu mana iman, mana kufur, ya, mana baik, mana buruk. Nah, ini kriterianya. Kalau kami di pesantren At-Taqwa ini kami bagi dua. Jadi kriteria standar kompetensi lulusan itu, ya itu nanti tercermin dalam rapot semesteran atau dalam ijazah akhir. Tercermin. Pertama adalah adabnya, adab yang harus pertama kali kita ukur. Ya, jadi adab dan ibadahnya itu harus diukur jelas ya, sholat 5 waktu kewajiban dilaksanakan. Ya kalau yang pokok itu nggak dilaksanakan ya nggak bisa dia berlanjut. Kita tegas bahkan di At-Taqwa College ini ya kalau santri mahasiswa diberitahu begini-begini ya kan, begini kita begini, misalnya adab pada guru. Nah kalau santri misalnya atau mahasantri itu sudah melawan guru, ya melawan ya dalam apalagi sampai melawan secara fisik, ya melawan secara verbal saja, itu sudah kita kategorikan pelanggaran berat. Itu adab yang berat, pelanggaran adab yang berat itu. Ya. Berbohong misalnya kalau santri ini berbohong 3 kali ketahuan, kita panggil orang tuanya. Kasih peringatan terakhir, sekali lagi melanggar soal adab, sudah tanda tangan di atas materai, berhenti. Kita tidak
dalam evaluasi kita tidak bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ya, ketegasan. Adab ini nggak bisa sembarangan. Kalau lembaga pendidikan ya tidak tegas soal adab, ya, itu nanti rusak. Karena salah satu syarat tegaknya adab itu adalah keteladanan, pembiasaan, ya, dan juga penegakan aturan, ya, disiplin. Ya, jangan sampai orang melanggar terus-menerus dibiarkan, kecuali kalau tidak diketahui, ya, soal lain. Tapi kalau diketahui soal adab harus itu, ya, harus ditegakkan kedisiplinan. Nah, ini yang penting, ya. Jadi kriteria orang baik itu macam-macam. Nah, sekarang kita mau ambil yang mana kriteria orang baik tadi? Nanti kita jabarkan dalam bentuk target-target kompetensi. Misalnya kalau Permendikbud nomor 20 tahun 2016, ya, zaman Pak Anies Baswedan, dia mengeluarkan Permendikbud itu. Untuk kelulusan tingkat SD, SMP, SMA, dibuatlah 3 kriteria. Ya, 1 kriteria sikap, ya, kemudian 2 kriteria pengetahuan, dan 3 kriteria keterampilan. Ini bagus, ini sebenarnya secara umum bagus, meskipun tidak pakai istilah akhlak, ya, seperti akhlak mulia gitu, ya, seperti dalam konstitusi dan pendidikan, undang-undang pendidikan nasional, tapi lumayanlah dipakai di situ istilah karakter, termasuk kejujuran, ya, mencintai ilmu, ya, itu perlu kriteria itu ditetapkan sebagai satu bentuk sikap, ya kan, sikapnya apa. Tapi saya nggak tahu apakah itu diterapkan atau tidak, ya, apa itu menjadi standar evaluasi kelulusan atau tidak. Ya, jadi kalau tidak ada sanksi, misalnya anak yang muslim, ya, dia muslim, ya kan, dia sudah lulus SMP, udah akil balik gitu, ya, tapi belum sholat, ya nggak bisa dia lulus. Kalau kita harusnya pendidikan kita nasional seperti itu, ya. Jadi contohnya begini, standar kompetensi itu nanti kita turunkan, misalnya untuk anak SD gitu, ya. Standar lulus SD itu apa? 1, ya kan, sholatnya benar. Nah, makanya dicek tuh ujian sholatnya. Ini wajib, ini ketentuan Rasulullah ini. Karena Rasulullah mengamanahkan 7 tahun anakmu perintahkan sholat, 10 tahun sudah harus sholat. Maknanya sudah harus bisa sholat dia, sudah harus bisa ngaji, ya. Jadi dites ngajinya bisa apa enggak, ya. Karena iman, takwa, akhlak mulia. Jadi bukan hanya pengajaran loh, ya. Jadi yang penting tadi itu kan tujuan kurikulumnya diarahkan ke sana, programnya lebih praktis lagi untuk pencapaian tujuan itu. Dan yang keempat, evaluasinya harus ada evaluasi, ya. Kan ada ujian itu tujuannya evaluasi, kan tes, harus ada tes itu, tes sikap itu ada. Ya, jadi itu, ya, memang ini tidak mudah, ya. Saya pernah rapat di satu kampus di Jakarta, pemilik kampus itu pengen gitu, kampus ini bukan kampus Islam, tapi dia pengen betul-betul akhlak ini diterapkan lah, ya. Tapi ketika kita musyawarah dengan pimpinan kampusnya gitu, ya, gimana merumuskan akhlak itu, saya bilang waktu itu jangan banyak-banyak lah. Saya usulkan cukup 2-3 saja terapkan. Misalnya akhlak apa? Kejujuran, cinta kebersihan, ya kan? Dengan misalnya kepedulian, gitu. Ya, kalau di pesantren At-Taqwa ini kami tekankan 3: kejujuran, semangat, ya, kepedulian. Itu 3 itu yang kita tekankan. Itu aja udah bagus loh. Anak itu punya kriteria adab gitu, ya. Kita adab atau akhlakul karimah itu kita tentukan ini, ya, tapi betul-betul dilaksanakan itu tidak mudah, sangat tidak mudah, ya. Nah, tapi saya tidak ingin bahwa itu tidak bisa, ya. Tidak mudah bukan tidak bisa, ya. Itu nggak ada pilihan kita, soalnya mau tidak mudah terus kita menyerah juga nggak boleh, ya. Kita harus tegas di situ, ya, dalam soal adab, ya. Karena itu sebelum adab ini beres, nggak boleh itu ilmu diberikan, ya. Jadi dulu, ibu saudara sekalian, ya, pesantren At-Taqwa ini waktu tahun 2014 kami sepakat gitu, ya, pendirinya, ya, saya Dr. Ardiansah, kemudian Dr. Suida dan sebagainya
itu sepakat nama pesantren kita awal ini pesantren Saulin Al-Islami. Ya, Saulin Al-Islami. Kenapa waktu itu nama Saulin Al-Islami itu yang nama itu dari mahasiswa saya itu yang pandai, itu namanya Dr. Agus Hasan Basori dari Malang. Saya tanya waktu itu, Ustaz, mirip-mirip perguruan silat Shaolin gitu loh. Ternyata kata beliau ada nih bahasa istilah Arabnya Shaolin, lompatan yang halus. Ya. Nah, mirip-mirip perguruan silat. Kenapa waktu itu saya mengambil itu? Karena kita sudah sepakat pesantren ini berbasis adab. Maka ya, contoh yang paling mudah difahami soal adab itu kalau nonton film Karate Kid tuh. Ya, film Karate Kid itu kan ada murid gurunya Jackie Chan itu. Muridnya yang hitam gitu kan. Itu waktu mau balas dendam ingin begini nggak dikasih sama gurunya. Nggak diajari ilmu dulu, dia diajari dulu sikap yang betul, ya kan, nggak boleh balas dendam, ya kan, kemudian diajak dia keliling untuk apa semacam, kalau kita itu mungkin semacam pembersihan jiwa gitu ya. Nah kemudian apa yang dia disiplin, ya kan, sampai muridnya itu naruh jaket saja, naruh jaket itu, ya salah, naruh di lantai, disuruh ngambil kan, setelah itu apa, dia disuruh make. Lepaskan lagi, gantungkan, ambil lagi, pakai lagi, lepaskan lagi, gantungkan, sampai dia bisa naruh jaket itu yang benar. Ini loh tempatnya gitu. Itu disiplin. Ya, itu adab itu. Dan baru setelah dia bisa disiplin, ya begitu, baru dia belajar ilmu yang lain, ya ilmu jurus yang tinggi-tinggi itu. Ya, sebab dulu guru-guru sangat mengkhawatirkan kalau ilmu silat itu ya diajarkan kepada orang tidak baik, dia akan menjadi penjahat. Ya kan, banyak kan film-film silat itu kan saya perhatiin ya, film silat itu muridnya nggak banyak, ada yang 2-3 orang, mesti biasanya gitu ya, ada beberapa itu yang salah satu nanti jadi penjahat, berkhianat gitu kan. Nah bayangkan tuh baru ilmu silat, ya kan, ilmu silat disalahgunakan karena orangnya tidak beradab. Ya, yang punya ilmu tidak beradab. Sekarang bayangkan penyalahgunaan ilmu oleh orang-orang tidak beradab. Dia punya ilmu IT, dia punya ilmu kedokteran, ya kan? Dia punya ilmu tentang virus ini, dia punya ilmu tentang serum, tentang vaksin, dia punya ilmu hacker, ya, dia punya ilmu hukum, ya, dia punya ilmu akuntansi. Waduh, itu ilmu semua. Ya, ilmu yang tinggi-tinggi yang sangat strategis. Kalau ilmu itu jatuh ke tangan orang yang materialis, ya susah. Ilmu itu jatuh ke tangan orang tidak beradab. Nah itu yang penting. Sekali lagi itu, kalau kita menentukan pendidikan itu tujuannya apa pertama? Tujuan kamu apa? Bikin sekolah ini untuk apa? Bikin pesantren untuk apa? Kita mau melahirkan orang baik. Orang baik itu seperti apa kriterianya? Susun dalam bentuk kompetensi, target-target kompetensi pembelajaran itu, ya pendidikan itu, ya. Jadi kalau tadi saya bilang umumnya 2 aja, adab tuh tekankan di sini. Adab ini termasuk tentu masalah keimanan, adab pada Allah, ya dalam surat Luqman tuh. Yang kedua ilmu, jadi 2 aspek ini harus diukur. Nah keilmuan ini harus dijabarkan, misalnya apa, ulumuddinnya, ya untuk tingkat SD itu apa yang perlu diajarkan, ya. Tentu di situ ibadah, ya harus. Jadi dari kriteria tujuan umum tadi yang bentuk manusia yang baik, kemudian diturunkan dalam bentuk kompetensi kelulusan yang target standar kompetensi lulusan SKL itu, ya itu dirinci itu. Ya misalnya untuk matematiknya, ini fardu kifayahnya kan, itu apa? Ya fardu ainnya harus begini. Ya, fardu ainnya harus pertama kali malah itu. Apa yang fardu ain? Keimanannya, akhlaknya, ibadahnya, ngajinya, itu fardu ain. Ya. Sehingga menurut saya gitu ya, menurut saya anak-anak muslim ya yang lulus sarjana S1 misalnya gitu ya, dan dia tergolong cerdas ya. Kalau sekarang misalnya yang cerdasnya dia mahasiswa ITB, UI, IPB, UGM gitu ya. Biasanya yang masuk ke situ cerdas karena sudah disaring kan, ya udah mereka punya cara untuk menyaring itu. Nah, saya pernah ceramah di Masjid Salman ITB, saya bilang
berapa kali saya ngisi ceramah di situ, berulang kali juga saya sampaikan. Menurut saya tidak adil gitu loh, kalau Anda Muslim gitu kan, lulus ITB ini nggak bisa bahasa Arab gitu loh. Karena aneh, sampai saya bercanda, saya bilang, masa Anda yang pinter ya nggak bisa bahasa Arab? Ya, Abu Jahal aja yang bodoh bisa bahasa Arab. Jadi ya Abu Jahal itu artinya bapak bodoh kan, Abu Jahal gitu. Abu Jahal aja yang bodoh bisa bahasa Arab, masa Anda nggak bisa? Ya pengalaman saya waktu saya SMA negeri SMPPN dulu Bojonegoro, sekarang SMA 2 negeri Bojonegoro. Waktu itu saya di pesantren. Pengalaman saya insya Allah kalau untuk ukuran anak pinter lah ya, itu 6 bulan itu sudah bisa baca kitab. Ya cukup dengan kitab Ajurumiyah, kemudian Umriti, Ajurumiyah ada sama Amthilah Tasrifiyah itu sudah bisa baca kitab insya Allah. Nah, kalau saya terapkan tuh anak SMA yang pinter harus bisa. Dia lain nanti Ibu sekalian ya. Kalau saya membagi 3 ya standar kompetensi itu. Ya kompetensi itu bisa tiap semester ya standar kompetensi itu. Jadi tiap semester ini 1, 2, 3 apa standar kompetensinya. Jadi ada 3 standar kompetensi itu. 1 standar kompetensi dasar. Nah dasar ini fardu ain, semua harus ya. Ini kompetensi semua harus mencapai itu. Misalnya ya kalau lulus SD itu Al-Fatihahnya harus benar. Nah itu kompetensi dasar tuh. Sholatnya harus benar, bacaan sholatnya dia ngerti. Ya, benar gitu. Itu fardu ain. Doa-doa yang standar lah, doa harian ya. Mendoakan 2 orang tua masa nggak bisa. Lulus SD harus bisa ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu standar. Ya, ada beberapa doa yang diinikan. Nah, itu yang standar kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar harus dicapai. Anak selemah-lemahnya itu harus mencapai standar kompetensi dasar. Yang kedua kompetensi umum. Nah, umum ini yang kita susun standar umum. Umumnya biasanya manusia itu rata-rata intelektualnya itu biasanya rata-rata. Ya misalnya contoh beginilah. Anak lulus SMP, anak muslim lulus SMP gitu ya. Ya paling tidak ya dia hafalannya misalnya gitu ya. Itu beberapa surat dalam juz amma ya gitu ya. Itu bisa. Ya, dia menguasai tentang sirah Nabi, ya kan? Kenallah siapa keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang utama. Jangan sampai nggak ngerti SMP itu. Nah, dia dalam sejarah Indonesia misalnya dia harus tahu siapa Buya Hamka, siapa Muhammad Nasir. Sudah kenal paling tidak itu. Dan juga tahu siapa orang-orang yang tidak patut untuk diikuti. Dia tahu, ya kan? Siapa yang harus dilawan, siapa yang harus diagungkan, ya, siapa yang harus dimuliakan, harus tahu dia. Nah itu begitu tuh disusun nanti tergantung kita, tapi tidak boleh keluar dari rumusan ya adab didahulukan ya fardu ain diutamakan, menyusun tujuan tuh ya. Nah yang ketiga kompetensi unggulan. Tadi kan dasar, umum, unggulan. Nah unggulan ini bisa berbeda tiap orang. Ada anak yang secara fisik dia unggul, secara intelektual dia tidak terlalu unggul, tapi dia punya kelebihan lain. Nah keunggulan ini yang harus dikembangkan. Nanti untuk anak seperti ini dia dibuatkan kurikulum sendiri, kurikulum untuk dia unggul di bidang itu gitu. Mungkin ada anak yang dia bisa unggul semua gitu ya, fisiknya unggul ya, kemudian intelektualnya unggul, adabnya unggul, bisa, tapi itu jarang ya, jarang terus terang yang begitu tuh. Biasanya anak itu punya kelemahan di satu bidang ya, tidak semuanya unggul. Semuanya unggul itu Rasulullah SAW ya. Jadi itu contoh-contoh kita kompetensi keunggulan tuh. Ada anak yang misalnya keunggulannya di bidang sains ya kan. Nah udah dia kembangkan di situ. Tapi nggak boleh lepas dari adab tadi ya, dan ilmu fardu ain. Ya dia dilatih terus sampai juara olimpiade fisika, matematika, astronomi boleh. Tapi nggak boleh lepas dari yang adabnya.
Ya, nggak boleh lepas dari ilmu-ilmu fardu ainnya, harus sudah dia kuasai duluan. Ya. Dia tidak beradab, ya dia ilmunya keliru, gitu ya. Ya, tapi dia sudah punya pengetahuan yang luas, itu yang berbahaya. Salah dia meletakkan ilmu, salah menggunakan ilmu. Jadi saya ulang lagi ya materi kita pagi ini. Pertama, dalam pendidikan itu tentukan tujuan. Tujuannya apa? Menjadi orang baik, orang beradab, orang yang adil. Nah itu. Maka Prof. Alatas bilang pendidikan itu adalah menanamkan sikap-sikap keadilan, nilai-nilai keadilan, inculcation of justice. Ya, menanamkan nilai keadilan itu dalam diri seseorang. Sebab adil lebih dekat pada takwa. Dirumuskan, silahkan rumuskannya. Manusia beriman bertakwa berhak mulia. Apa rumusannya? Ya, turunkan dalam bentuk target-target kompetensi tadi. Ya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kita mau merumuskan itu di tingkat pembelajaran masing-masing jenjang, itu sangat bagus. Insya Allah itu memudahkan. Nah, sehingga setelah kita tentukan target-target itu, ya, target pembelajaran itu, ya, nah, terutama misalnya contoh begini ya, Bapak sekalian, ini saya ambil contoh di peringkat perguruan tinggi nih, perguruan tinggi. Allah itu sudah menciptakan, biasanya tidak banyak, orang-orang yang cerdas, orang-orang istimewa. Dia anak ini pandai, pinter, gitu ya, potensinya tinggi, ketahuan kok biasanya tuh. Dia biasanya kalau nggak ranking 1 di sekolahnya, jago matematika, fisika, kimia, dan seterusnya, itu ketahuan. Nah, kalau anak seperti itu, ya menurut saya amanahnya jangan dia dididik menjadi tukang. Ya, tukang itu pekerjaan yang sangat mulia, tetapi sifat pekerjaan tukang itu mengulang. Ya, jadi orang kalau sudah dia bekerja sebagai tukang, dia setiap hari kerjaannya itu dan biasanya berulang tuh. Dan lama-lama kemampuan intelektual dia yang tinggi itu menyempit. Seperti pisau nggak pernah diasah. Ya, saya jumpai banyak orang-orang cerdas ini ya di berbagai lembaga riset gitu ya. Ya, karena dia sudah jadi pegawai gitu ya. Saya perhatikan tuh kalau pagi ke kantor, di kantor baca koran, nanti nunggu proyek gitu. Nah, ini kurang produktif di situ, sayang gitu. Jadi anak-anak cerdas ini ya itu mestinya potensinya dikembangkan, dia menjadi ilmuwan, menjadi ulama. Target utamanya itu menjadi ulama. Jadi kompetensi dasar fardu ainnya nggak boleh ditinggalkan, ya. Dia harus kuasai, tapi juga harus mengembangkan ilmu yang bahkan multidisiplin. Kalau dia pinter, ya harus menguasai berbagai bidang. Bisa dia kuliah kedokteran, ya bisa sekaligus dia menjadi pengusaha, banyak seperti itu. Ya, bisa juga dia kuliah kedokteran gitu ya, atau kuliah teknik karena dia pinter, tapi jangan hanya diarahkan dia untuk menjadi tukang suntik dan tukang obat. Jadi kami Pesantren At-Taqwa ini pernah buat MOU dengan satu universitas ya di Sumatera, bahwa nanti insya Allah ke depan gitu ya, lulusan Pesantren At-Taqwa itu akan kerjasama dengan universitas ini. Nah, salah satu waktu itu ada dekan fakultas kedokterannya, saya sampaikan ya, yang kita inginkan ya, program kita ini adalah program kaderisasi ulama ya. Jadi anak-anak pintar itu kita arahkan menjadi ilmuwan karena memang dia mampu di situ ya. Nah, salah satu skill yang harus dia punyai adalah skill kedokteran. Bahkan saya usul nggak masalah belajarnya tambah setahun dari umumnya. Misalnya tahun pertama itu adab saja. Ya, tahun pertama dia daftar sebagai mahasiswa itu diajarkan tentang adab. Ya, adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada ulama, ya, adab dalam ibadah, ya, adab dalam kehidupan sehari-hari, adab dalam ilmu. Ya, adab itu lengkap dan dievaluasi. Ya, kalau dia tidak tidak mampu itu ya udah nggak jadi dia masuk ke fakultas. Ya, kemudian misalnya dalam kalau ada anak gitu ya, misalnya dia teknik elektro gitu ya, saya kan tetap teknik elektro tapi usahakan ya tetap, karena kamu pintar, saya bilang itu. Ya, kamu kapasitasnya lebih daripada yang lain. Allah karuniakan itu. Jangan berpikir ya saya
karena saya pinter, maka saya lulus SMA nanti saya cari prodi atau jurusan yang favorit, yang keren gitu ya, yang diduga kuat nanti menghasilkan banyak uang. Nah, itu niatnya. Kalau udah niatnya begitu salah sudah. Ya, dia tidak akan mengejar ilmu lagi. Ya, bahkan dia tidak tahu bahwa seharusnya dia belajar lagi karena sudah salah. Ini yang kita sebut kemarin sebagai penyakit sekolahisme itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ya kira-kira gambaran. Pertama, dalam pendidikan tentukan tujuan. Ya, tujuan umumnya menjadi orang baik, menjadi good man. Good man itu apa? Menurut siapa? Harus jelas kita. Ya, sebab good man ya, kalau menurut peraturan lalu lintas, orang baik itu yang pakai helm kalau naik motor, kan gitu. Ya, meskipun dia nggak pakai celana. Ya, orang naik motor nggak pakai celana tapi pakai helmnya SNI, diklik lagi gitu. Sudah, dia sudah memenuhi kriteria pengendara motor yang baik meskipun dia nggak pakai celana. Tapi kalau orang pakai celana lengkap gitu ya, pakai sorban gitu ya, tapi nggak pakai helm, ya ditilang polisi lah. Karena kriteria pengendara motor yang baik ya adalah yang pakai helm gitu ya, menjaga keselamatan ya. Jadi meskipun seorang muslimah pakai jilbabnya tebel sampai 10, meyakinkan Pak polisi bahwa ini nggak apa-apa Pak, ini kepala saya bentur tanah insya Allah aman, saya udah pakai, nggak bisa. Undang-undangnya pakai helm gitu loh, ya kan. Seat belt itu sudah ada aturannya begitu. Kalau seat belt di mobil diganti tali rafia itu nggak boleh meskipun ngotot kayak apa, atau kabel listrik, aman Pak ini. Nah itu nggak bisa, harus seat beltnya begitu ya. Jadi itulah manusia yang baik menurut Allah ya, karena orang baik menurut perusahaannya ya bisa jadi berbeda dengan orang baik menurut Islam ya. Kalau menurut Islam, karyawan yang baik itu bukan ngikuti saja kalau perusahaannya salah. Perusahaannya jualan produk yang haram ya kan, tapi dia sebagai pemasaran harus memasarkan itu. Saya pernah ditanya begitu, karyawan gimana, saya bagian ini, yang saya pasarkan saya tahu nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya, dosa nggak? Saya bilang ya dosa lah. Terus gimana kalau dosa? Istighfar ya. Jadi kalau guru-guru harus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya ya, dengan dinul Islam, itu ya istighfar dan jelaskan bahwa ini tidak benar gitu loh, ya kan. Nah itu, jadi ini contoh ya. Sebab nanti pendidikan Islam itu tujuannya apa sih? Orang baik itu bahagia. Prof. Naqib Al-Atas termasuk nanti ya, menyalurkan pemikirannya Imam Al-Ghazali. Tujuan pendidikan nasional itu menjadi orang bahagia dunia akhirat, itu aja. Untuk apa dia kaya raya, kuasa, popularitasnya luar biasa ya, tapi kalau dia tidak bahagia, ujungnya stres, ujungnya narkoba. Nah, pendidikan itu dalam Islam ya, tujuan utamanya melahirkan orang bahagia ya, fid dunya wal akhirah. Nah, itu ya, jadi tujuan, sekali lagi tadi tujuan, setelah kita tentukan kriteria tujuannya gitu ya, tentukan kompetensinya. Nah, kompetensi bisa 3 nih, bisa dasar, menengah, umum, terserah nanti kayak apa susunannya ya. Nah, untuk yang anak-anak pinter, tentukan target kompetensi unggulannya. Kamu ini, kamu beda dengan yang lain. Anak pinter atau anak yang bagus ininya, olahraganya, kembangkan di situ. Ya, dengan kompetensi tertentu bisa. Jadi kalau kita pegang ini, kita nggak usah khawatir pendidikan kita ini. Ya, kita akan mengarah membentuk satu generasi gemilang. Kalau tujuannya sudah terurai, tujuannya jelas, bisa kita turunkan dalam bentuk kompetensi. Dan insya Allah besok kita bahas tentang kurikulumnya. Kurikulumnya seperti apa? Ya, baik. Saya kira waktunya sudah hampir jam 7. Kalau ada pertanyaan, ada nggak? Ada ya? Coba baca. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Yang pertama dari saudara Amrullah dari Sumeneb. Amrullah lagi. Gimana? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya sesuai dengan topik pagi hari ini tentang standar kompetensi.
Orientasi kurikulum 2013 atau K13 pada aspek pengetahuan KI 3, lalu kemudian pada aspek keterampilan KI 4, dan Kemendikbud mengintegrasikan materi PPK yaitu penguatan pendidikan karakter ke dalam modul-modul BIMTEK kurikulum 2013. Dan di SMA ini ada mata pelajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang orientasinya adalah pembentukan karakter. Di SMA saja adabnya seorang siswa masih kurang, Ustaz. Seperti kasus di Sampang, Madura, guru meninggal di tangan siswa. Masih banyak contoh yang lain. Apakah ada kesalahan dari siswa atau guru atau kurikulum atau ketiga-tiganya? Terima kasih, Ustaz. Iya, itu pertama ya, di kasus Sampang itu menarik. Itu kan guru budi ya. Guru budi ditempeleng muridnya sampai meninggal. Nah, akhirnya muridnya dipenjara itu. Divonis 6 tahun kalau nggak salah itu. Ya pertama yang saya salah itu soal guru dulu. Jadi kalau kita apapun pendidikan, yang terpenting guru, faktor guru. Kurikulum sebagus apapun, ya kalau di tangan guru yang tidak kompeten gitu ya. Apalagi soal karakter, pendidikan karakter ini yang terpenting adalah contoh. Guru itu harus sebagai contoh, ya guru apapun itu. Ya, makanya betul bahasa Jawa guru itu digugu lan ditiru. Namanya guru itu kan digugu lan ditiru. Coba orang Jawa aja udah merumuskan itu dengan betul, ya guru istilahnya guru, ya bukan wagu lan saru. Kalau ada bahasa Jawa wagu lan saru itu guru itu dilihat aneh gitu ya, nggak pantas itu wagu lan saru. Bukan itu, guru itu digugu lan ditiru. Jadi memang guru itu contoh gitu loh, ya kan. Maka dulu kalau orang disebut Pak Guru itu sangat dihormati karena sikapnya itu bisa diteladani gitu loh. Ya, nah sekarang ini yang kita menyedihkan menurut saya karena persoalan guru ini, apalagi ya guru itu ada sebutan-sebutan yang kurang tepat. Kayak guru budi di Sampang itu disebut guru tidak tetap. Masa ada guru tidak tetap? Itu kan yang tidak tetap itu status kepegawaiannya. Ya, bukan status gurunya loh ya. Kalau guru tetap guru. Ya kan, orang yang mengajarkan ilmu itu guru. Ya, dan harus dihormati itu. Jadi karena sudah begitu, dia guru tidak tetap gitu. Karena orang, anak-anak dididik materialis, saya bilang tuh. Ya, konsep negara maju, negara kaya, negara income ini. Pendidikan yang maju begini, kamu nanti masuk begini, gajinya sekian. Coba kalau terus akhirnya guru yang dia miskin, ya saya guru yang apalagi guru tidak tetap itu kan, jadi akhirnya guru tuh malu gitu, merasa tidak hormat karena dibilang tidak tetap guru, berarti kadang guru kadang enggak kan gitu. Nah itu mohon istilahnya kalau bisa diubah lah ya, jangan guru tidak tetap lah ya, dia sebut aja guru ya, istilahnya guru apalah gitu ya, jangan guru tidak tetap ya. Nah guru itu betul ya, pendidikan karakter ini persoalannya di guru. Seharusnya pendidikan karakter itu paling lambat sudah harus selesai di waktu SMA. Nah yang kedua nanti dari faktor gurunya ya, guru harus jadi contoh. Jadi saya misalnya begini, semua guru itu harus jadi guru adab, guru akhlak, guru karakter ya. Apakah dia guru matematika, guru fisika, bukan hanya guru agama loh. Ya, jadi kalau dia guru matematika masuk kelas masih lihat kelasnya berantakan, ya anak seenaknya gitu, nggak boleh pelajarannya dilanjutkan. Ya, dia harus jelas dulu komitmen itu. Ya, jangan diajarkan dulu macam-macam kalau adabnya belum benar, gitu, sikapnya belum benar, ya kan. Saya pernah cerita makanya kan waktu saya kuliah di IPB saja. Masih ada dosen itu waktu itu yang memperhatikan baju. Kalau perempuan mahasiswi itu pakai celana panjang gitu ya di kampus, suruh pulang sama dia. Jadi saya punya dosen Bukim dulu, dosen biokimia. Dia Cina, Bukim ini, tapi disiplin. Ya, jadi, nah itu contoh-contoh ya bagaimana faktor guru ini penting. Yang kedua baru kita bicara kurikulumnya, kontennya, muatannya. Nah di buku ini saya bahas nih.
di buku pendidikan Islam ini, ya, Mujahid Indonesia Gemilang itu, saya mengkritisi konsep kurikulum pendidikan karakter itu. Ya. Pertama karena terlalu banyak, 18 karakter. Itu harus nanti dalam desain, ya, penerapannya yang penting, strateginya. Jadi materinya itu oke seperti itu, tapi yang lebih penting lagi ada strateginya. Nah, itulah program pendidikan itu. Jadi strategi penerapan kurikulumnya seperti apa. Yang kedua, saya berharap pendidikan karakter itu, ini pernah saya sampaikan di MPR, pendidikan karakter itu serahkan pada agama masing-masing. Ya, jadi kalau memang untuk murid yang Muslim sudah konsepnya serahkan pada konsep Islam. Islam punya konsep akhlak, pendidikan akhlak. Sebab dalam pendidikan karakter ini ada contoh. Dalam pendidikan akhlak ada contohnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, disebutkan dalam pendidikan karakter ini, termasuk yang dari Bappenas, kan, orang berkarakter Pancasila. Itu harus jelas itu. Kalau kita bilang berkarakter Pancasila, itu seperti apa contohnya? Nah, ini kan gini, cara memahami Pancasila ini jadi penting. Karena dalam pendidikan karakter disebutkan berkarakter Pancasila. Kan masalahnya sekarang ini, Pak, kami mau berkarakter Pancasila, nyontoh siapa? Siapa sekarang ini yang kita contoh? Anak-anak itu butuh figur dalam karakter itu. Kalau dikatakan kamu harus jujur, kamu harus kerja keras, kamu harus menghargai ilmu. Lah yang sukses, yang dihormati di masyarakat itu bukan yang berilmu. Itu masalahnya. Apa yang diucapkan, yang diprogramkan dengan yang dilihat sehari-hari di internet, di TV, itu nggak begitu. Makanya saya ditanyakan, kamu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber? Kenapa? Keren. Ya kan, kerja cuap-cuap, terkenal, itu kan, dihormati di mana-mana. Karena itu konsep yang diajarkan. Terus kita mau didik karakter. Gimana coba? Jadi ini antara apa materi itu dalam kehidupan harus ada. Jadi kalau kita mau karakter kita sukses, harus contoh dari presiden, menteri, terutama menteri pendidikan. Iman, takwa, akhlak mulia itu harus dicontohkan. Ya, kalau enggak ya kita begini terus. Itulah gampangannya. Kalau mau jadi sekuler, sekalian sekuler gitu loh. Maksud saya, dia kalau orang barat ini sekalian dia sekuler, agama dia tinggal sudah gitu. Kalau mau pakai agama sekalian. Jadi ini agama kadang-kadang dipakai, ya kan, kadang-kadang ditinggalkan. Itu soalnya ini yang punya agama siapa gitu. Ya kan? Jadi gampangannya begini, kalau mau jadi Adam sekalian taat pada Allah. Kalau mau jadi iblis gitu ya. Dia iblis tuh sukses di dunia, sukses nipu Adam, ya kan, menyengsarakan banyak orang. Ya, membujuk banyak orang, sukses dia sebagai penipu. Ya, jadi kalau orang barat tuh jelas itu. Kita tinggalkan Tuhan sudah, tinggalkan agama. Kita sekuler sekalian gitu. Nah, kita susah kadang-kadang dibilang kan gini, kita bukan agama, bukan sekuler. Lah terus apa? Kan ada sekarang di Indonesia tuh orang mulai gak sabar juga. Yang sekuler juga gak sabar gitu. Kita ini mau apa? Mau sekuler lah sekalian gitu loh. Ya, jadi tapi kita juga gak boleh begitu, karena kalau dia ateis gak boleh bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi kalau menurut saya ya, dari segi konstitusi kita itu gak punya pilihan. Ya, dalam pendidikan karakter ini pun ya sudah konsepnya serahkan pada agama dan serahkan pada guru dan orang tua. Sudah, negara itu percaya saja kalau menurut saya gitu. Gak usah ngurusi. Sebab kalau ini contoh ya, Profesor Ahmad Tafsir cerita ke saya, kan beliau tokoh pendidikan, sering diminta pendapat oleh pemerintah. Beliau cerita, Pak Adian, saya itu udah bilang, pemerintah lama dibilang, tadi tahun 80-an saya udah bilang, pendidikan kita ini salah, kata Pak Tafsir. Silakan tanya Profesor Ahmad Tafsir itu, umurnya udah hampir 80 tahun. Ya, guru besar dulu di UIN Jakarta, sekarang guru besar di Unisba. Tapi juga masih mengajar di Ibnu Khaldun. Ya, kami sering jumpa kalau bimbingan, nguji disertasi itu. Beliau mengatakan ke saya begini, Pak Adian, saya sudah mengingatkan lama ke pemerintah supaya, kata beliau nih, pendidikan kita ini diubah, Pak, bukan berbasis sains dan teknologi, tapi berbasis akhlak. Sebab kata Pak Tafsir nih, kata Prof Tafsir, kalau kita nggak punya sains dan teknologi, kita bisa beli, kata beliau. Tapi kalau kita tidak punya akhlak, kemana belinya? Dan ternyata coba lihat ya, Finlandia lihat, ya, dikatakan negara paling bahagia,
katanya pendidikannya terbaik. Apa sih yang dikembangkan oleh Finlandia? Itu kan karakter, Pak. Jujur, itu saja coba. Orang dididik untuk jujur. Nah sekarang kita gimana coba nangani corona ini? Kita jujur kan yang pertama penting itu. Jujur nggak kita? Ya. Nah itu ya, jadi kembali lagi tadi ya soal pendidikan. Ini panjang kalau gitu, tapi silahkan dibaca di buku ini ya, saya bahas tentang karakter itu. Karena tujuannya membentuk manusia baik. Baik menurut siapa? Ya, nanti orang muslim bingung, baik menurut negara begini, ya, baik menurut sekolah begini, baik menurut agama begini. Jadi kita mau jadi orang baik menurut siapa? Nah, di situ kita mau loyalitas tertinggi kita pada siapa? Pada tuyul, pada genderuwo, ya, pada buto ijo, ya kan? Atau pada Allah SWT gitu. Di situ letaknya persoalan worldview. Nah, dulu kita bahas kan yang sesi dulu kan, ya, kenapa penting worldview itu? Harus paling lambat tuh SMA harus sudah dimulai memberikan pemahaman worldview Islam. Begitu ya, Alhamdulillah ya, makasih. Ada lagi? Satu lagi deh. Dari saudara Nazil Zanzelo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Silaturahmah dari Sumeneb. Saya izin bertanya Ustaz mengenai adab. Apakah adab yang sukses hanya diterapkan di pondok pesantren saja? Bagaimana adab di sekolah yang notabene di luar pesantren? Masih ada yang melawan sama guru Ustaz. Bagaimana tips agar sukses adab dipraktekkan di sekolah laki pesantren Ustaz ini? Di sekolah banyak harus, bukan hanya di pesantren. Di pesantren pun belum tentu adab itu bisa sukses diterapkan. Karena adab ini membutuhkan perhatian. Dan apalagi kalau jumlah santri kita sudah banyak ya, jumlah santri sudah di atas 300 lah atau di atas 500, itu sudah tidak ringan. Karena menerapkan adab ini membutuhkan keteladanan, pembiasaan, ya, disiplin penegakan aturan. Kadang-kadang yang paling gampang itu pakai aturan aja, pokoknya yang salah dihukum gitu. Tapi akhirnya yang terjadi bukan internalisasi. Mungkin waktu di pesantrennya santri itu disiplin, ya kan, karena takut dihukum. Begitu pulang bisa jadi kayak kuda lepas kendali, kesempatan gitu kan, mengumbar apa yang tidak boleh selama di pesantren. Jadi di pesantren punya peluang besar untuk mendidik, karena di situ pimpinan, guru, ya, santri tinggal bersama, interaksi itu. Nah, itu yang penting dalam pendidikan, karena harus memberikan motivasi terus-menerus ya soal pendidikan karakter itu atau adab tadi itu. Nah, di sekolah-sekolah apa bisa? Ada beberapa contoh. Ada mahasiswa saya nulis disertasi tentang pendidikan karakter itu ya, di sekolah itu terutama harus kerjasama dengan orang tuanya. Jadi waktu evaluasi pendidikannya tentang karakter itu, yang menilai itu 3, ya, gurunya, nanti pihak sekolah gitu ya, orang tuanya, dan murid itu. Ya, murid dia punya hak untuk menilai dirinya sendiri, ya. Nah itu yang penting. Jadi bisa di mana-mana harus, karena ini bukan soal tempat. Hanya tentu kesempatan yang penting itu ada guru yang memperhatikan terus-menerus, ya. Maka kenapa saya bilang, pernah ada yang nanya ke saya dari Kuwait, teman telepon, contoh pesantren yang bagus di mana? Saya bilang pesantren terbaik itu rumah Anda, ya. Dan kiai, guru terbaik itu orang tuanya. Nah, itu makanya orang tuanya harus belajar supaya bisa menjadi pendidik yang baik, menjadi guru yang baik. Nah, itu ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau adab itu di mana-mana harus. Hanya kalau bentuknya asrama tentu lebih atau boarding gitu ya, lebih bagus. Tapi ingat juga loh, adab itu bukan sekedar perilaku. Adab itu juga cara nyusun kurikulum yang harus beradab. Jadi adab itu sistemik ya. Jadi misalnya begini, di situ anak dilatih jujur, ya, dilatih baca Quran, hafal Quran, tapi dikasih materi-materi yang tidak beradab. Materi asal-usul manusia dari monyet, merupakan bentuk sempurna dari makhluk sebelumnya bernama hominid, sebangsa kera, ya kan, materi bahwa yang maju itu yang kaya. Nah itu merusak.
merusak adab itu, karena nanti dia anak punya pandangan yang materialis. Ya, saya banyak dapat cerita itu ya, terutama problem yang dihadapi sekolah-sekolah elit. Ya, sekolah elit itu kan ada satu sekolah yang gimana, murid SMA ke sekolah bawa Jaguar. Ya, sepatu 200.000 harganya nggak mau pakai, ditinggal. Ada yang bahkan murid ya dijemput pakai mobil yang kelas biasa, sopirnya suruh pulang, ganti mobil. Jadi dijemput aja minta mobil khusus, nggak mau sembarangan mobil. Nah itu yang pengurus sekolahnya cerita ke saya bagaimana ini masalah yang kita hadapi. Saya bilang itu memang tantangan kita bersama di era sekarang. Ya, jadi masalah adab, karakter, itulah kenapa Prof. Alatas mengatakan elemen fundamental ya dalam Islamic education itu adalah inculcation of adab, menanamkan adab itu. Sebab dengan adab itu anak itu tahu. Kan adab itu meletakkan pada tempatnya. Kok sampai melawan guru? Nah, berarti dia nggak beradab, sudah nggak ngerti. Itu kalau menurut saya, kalau itu sudah berat pelanggarannya. Ya, kalau ada satu sekolah Islam yang menerapkan poin. Jadi sistem poin, kalau murid melanggar poin sudah sampai sekian, nah dia dikeluarkan karena dia tiap pelanggaran dicatat poinnya. Melanggar ini poin sekian, melanggar ini poin sekian. Nah, poin pelanggarannya sudah mencapai sekian, dia keluar dari sekolah. Nah, itu ya. Saya kira begitu. Boleh ada lagi? Dari saudara Muhammad Ikram. Ini. Dari saudari Nisa Nur Arifah. Ustaz, saat ini sangat banyak sekolah yang bermoto adab sebelum ilmu. Apakah untuk TK usia 5 tahun sebagian Ustaz berpendapat untuk belajar anak harus duduk diam, gak boleh banyak bergerak, padahal fitrah tidak bisa diam. Ada juga Ustaz yang berpendapat bahwa adab sebelum ilmu itu praktiknya setelah balik. Bagaimana mendapat Ustaz terkait hal ini? Menurut saya enggak, karena itu enggak ada itu setelah balik. Adab ya justru adab dibiasakan dari kecil. Nah, tapi soal anak gerak itu ini harus konsultasi dengan psikolog ya, yang tahu tentang karakter anak ya. Mungkin apakah anak seperti itu karena kebiasaan atau karena ada unsur medisnya ya. Jadi ada unsur, maksud medis itu begini, ada unsur fisiknya. Ada memang ya anak-anak itu yang mengalami semacam hiperaktif, dan itu ada problem pada sarafnya, susunan saraf dan otaknya. Nah, kalau sudah begitu, ada nanti terapinya, itu terapi medis dan juga terapi psikologis gitu. Jadi psikiatri ya, itu perlu di ini. Tapi kalau menurut saya anak itu wajar ya, masih pengen bergerak, itu yang sebaiknya menurut saya anak itu jangan dipatahkan. Tetap harus diajari dengan kelembutan ya, diajak tertentu ya, supaya dia dibiasakan. Jadi intinya pada anak itu pembiasaan. Ya, pada pembiasaan lakunya gitu. Jadi kalau dalam pendidikan Taman Siswa Ki Hajar itu tahapan pendidikannya kan dari Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Pamong atau Taman Guru, 4 jenjang kan. Nah, Ki Hajar Dewantara itu membagi itu seperti tahapan dalam tasawuf itu. Ya, dalam tarekat bahkan gitu ya, bukan hanya tasawuf, tarekat itu aplikasinya tasawuf lah. Dari syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Nah, dia ubah di tarikat dengan hakikat itu. Itu tahapan Ki Hajar tuh ya. Tapi itu nggak mudah itu menerapkan. Jadi kata Ki Hajar begini, pada anak-anak usia TK itu syariat itu kan perilakunya. Ya udah, yang penting dia paham nggak paham apa yang dikerjakan. Yang penting dibiasakan aja, dicontohkan, dibiasakan gitu. Waktu usia TK SD itu ya, dibiasakan terus. Nah, nanti menginjak dia dewasa, dia baru ini ya, dijelaskan hakikatnya. Dia mulai dijelaskan mengapa kamu begini, mengapa begitu gitu. Nah, pada taraf dewasa, taman dewasa itu sudah tarekat itu sudah disiplin, kata dia. Itu sudah ada pemaksaan di situ. Jadi pada usia dewasa, terutama sudah SMP ya, SMP kalau usia dewasa itu sudah harus ada pemaksaan. Misalnya ya enggak, kamu harus begini ya gitu.
Ya. Jadi begitu ya. Nah, ini kalau konsepnya Ki Hajar Dewantara ya, saya sebagai perbandingan saja untuk konsep yang lain. Nanti silahkan dikaji. Nah, pada hakikatnya saya nggak sependapat kalau adab itu setelah balik, enggak. Dari sedini mungkin itu sudah, bahkan ketika dalam kandungan pun sudah diajarkan hal-hal yang baik, ya kan, dibiasakan mendengar yang baik. Itu dari kecil sudah dilatih itu. Itu adab itu. Nah, ini masalah adab ini luas ya, bukan hanya dalam perilaku, termasuk dalam konsep, termasuk nanti kalau kita bahas insya Allah besok atau nanti malam mungkin kita bahas tentang bagaimana kurikulum beradab itu. Ya itu jadi bukan hanya perilakunya, pada level penyusunan kurikulumnya sudah ada konsep adabnya masuk di situ. Misalnya jangan sampai nanti meletakkan ya yang fardu ain itu dikalahkan sama ilmu yang mubah gitu. Itu nggak beradab itu. Ya, nah itu jadi kalau kita mau aplikasinya di peringkat perilaku, di peringkat konsepnya sudah harus beradab. Ya. Baik, terima kasih, silakan dibacalah bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.